Barudak Desa, salam. Gimana teman-teman, puasanya lancar? Alhamdulillah. Udah bocor apa belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum mungkin ya. Pokoknya buat teman-teman Barudak Desa dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan semangat ya buat bekerja, kayak ngelakuin sesuatu, kayak apapun itulah. Soalnya gue ngerasain nih beraktivitas di bulan Ramadan emang performanya agak turun ya, tenaga agak hilang berapa persen gitu. Tapi ya udah, di video ini gue bakalan semangat. Amazing. Karena mau bawain orang yang keren banget sumpah. Ya, jadi balik lagi nih di program Manusia Panutan di episode yang ketiga. Nah, di yang episode ketiga ini rasanya nih ya, kalau ngomongin panutan, gak mungkin kalau tokoh yang satu ini gak masuk dalam list panutan. Pasti masuk. Siapakah dia? Najwa Shihab, atau yang kita kenal dengan sapaan lainnya yaitu Mbak Nana. Tepuk tangan buat perempuan hebat satu ini. Mbak Nana, ada salam nih dari Ruang Anak Desa gitu. Jadi Mbak Nana itu salah satu panutan yang sering kita lihat pergerakannya, terus juga karya-karyanya gitu. Karena ya emang dari segi itu mungkin ciri khas itu tuh orang berkualitas tuh ada dalam jatinya Mbak Nana gitu. Mau itu dari konten, karir segala macem, gak ecek-ecek gitu, gak asal kerja gitu. Jadi selalu bawa nilai yang benar-benar kayak kata-katanya tuh jeleb, tajam-tajam gitu. Mungkin untuk politisi tuh, mungkin Mbak Nana tuh musuhnya. Oke. Seperti yang kita ketahui, Mbak Nana itu salah satu presenter yang paling penting dan berpengaruh juga di Indonesia. Siapa sih yang belum Mbak Nana wawancarai di programnya Mata Najwa, presiden semuanya udahlah, apalagi kalau udah mau ajang pemilu, udah semuanya mampir dulu ke sana. Terus Mbak Nana juga jurnalistik, dia karirnya dulunya di jurnalistik cukup lama banget ya. Terus Mbak Nana juga seorang pejuang emansipasi wanita. Dia selalu mengeluarkan dan memotivasi para perempuan gitu. Ya, pokoknya ya kayak Kartini zaman now lah. Yap, itu untuk profesinya. Ada nih profil dari Mbak Nana yang lainnya. Mbak Nana itu kelahiran 16 September 1977. Sama-sama Virgo, gue 11 September, Mbak Nana 16 September gitu. Mbak Nana juga dia tuh menikahnya muda banget, menikah di usia 20 tahun. Dan juga sarjana hukum dari Universitas UI dan Melbourne. Nah, jadi tuh Mbak Nana tuh kayak dia selalu ngomong, kenapa sih harus milih, misalkan milih nikah muda, terus gak bisa berkarir. Jadi selalu ada pilihan antara misalkan menjadi ibu rumah tangga atau menikah gitu dengan aktivitas perempuan yang lainnya. Dan Mbak Nana selalu bilang, kenapa sih kita harus milih gitu? Emang gak bisa ya bareng-bareng gitu? Bisa kok, bisa. Emang bener kan? Jadi kayak Mbak Nana tuh dia memenuhi perannya sebagai manusia yang sama. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau dewasa, sama dia berkarya, berprofesi. Tapi di samping itu juga menjalankan perannya sebagai perempuan, menikah, terus punya anak, mendidik di rumah gitu. Oke, sebelum ngomongin lanjut tentang Mbak Nana nih ya, gue mau melipir dulu ke apresiasi program yang udah diadakan oleh Mbak Nana. Program apa sih itu? Programnya Indonesia Digital Tribe. Jadi keren banget nih program yang udah diusung oleh Mbak Nana dan tim yang lainnya, IDT. Mungkin yang udah pernah nonton drama Korea yang berjudul Startup, pasti punya bayangan atau harapan juga, kayaknya asik ya kalau misalkan di Indonesia ada program kayak Sandbox, kayak di Startup gitu. Ya, gue juga pernah berharap kayak begitu dan ternyata dikabulkan oleh Mbak Nana gitu. Itu tuh nggak jauh beda dengan Sandbox yang ada di drama Koreanya Startup. Jadi terus Ruang Anak Desa juga sebenarnya udah daftar di fase pertama gitu. Cuma ya
Pokoknya semoga nanti kalau misalkan ada batch 2 kita bisa ikutan daftar dan bisa dapat pengalaman dimentorin sama Mbak Nana, Bapak Nadiem Makarim, dan Bapak Erick Thohir. Pengen banget nih dimentorin sama ketiga orang yang cukup berpengalaman dalam bidang kreativitas, teknologi, dan juga bisnisnya. Nah, terus selamat buat ketiga pemenang terbesar. Selamat buat kalian. Semoga ide bisnisnya bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia, membuka lapangan pekerjaan dan memotivasi anak-anak muda. Terus selain dari itu juga kita nih Ruang Anak Desa kalau misalkan nanti punya cukup modal dari bisnisnya, pengen bisa ngadain program yang sama persis gitu. Kayak IDT, kayak yang Sandbox di startup, ya kita pengen mensupport UMKM yang ada di desa. Skala kita lebih kecil, tapi kita pengen itu bisa berdampak buat perekonomian yang ada di desa. Nah, sedangkan program yang tadi kan buat ngelatih juga nge-mentorin ini apanya yang salah, apakah segmennya yang kurang tepat dari segala macam. Dan untuk kedepannya kan banyak nih sarjana-sarjana dari desa nantinya yang ngambil jurusan yang bisnis gitu. Jadi biar perekonomian di desa juga lebih berwarna. Lanjut, balik lagi ngebahas Banana nih sebagai manusia panutan. Kenapa nih kita yang ada di desa ngelihat Banana sebagai panutan gitu? Ya ibaratnya Banana itu Kartininya zaman now. Ya mungkin gimana ya, agak maksudnya tuh bangga banget gitu. Ternyata di Indonesia ada perempuan yang sekeren Banana gitu. Dari berprofesi sebagai presenter, kayaknya tuh kerjanya tuh riset gitu. Riset bener-bener gitu. Sampai akhirnya pertanyaan yang dilontarkan tuh selalu beda, terus selalu tajam, bahkan nggak jarang juga viral gitu. Dan itu tuh kemampuan yang dibangun oleh Banana tuh berarti belajarnya tinggi gitu, tingkat belajarnya tuh tinggi gitu. Ya ini yang gue ngaca sebagai ngerasain, nyoba ngejalanin sebagai host aja nih ya. Kalau misalkan kita mau ngundang seseorang, kalau kita nggak risetnya nggak benar gitu, pertanyaan tuh nggak akan berkembang, cuma segitu aja gitu. Dan masih jauh makanya kalau misalkan ngelihat Banana, rate-nya udah di 10, gue baru start di 0 gitu. Jadi kayak udah jauh banget. Banana tuh keahlian keduanya selain dari riset tuh yang keduanya tuh berani banget. Jadi kayak gue aja nih ya, kalau misalkan bawain suatu topik yang agak sensitif atau bahasa yang agak sensitif kayak deg-degan gitu, kayak takut, gue agak kebayang gimana keresahan yang dialamin oleh Banana yang sampai ngewawancara politikus tuh kayak tajam banget. Banana takut gak sih gitu? Jadi presenter yang benar-benar kayak bebas aja gitu, nggak hati-hati banget, tapi benar-benar ngebuka ini tuh kebenarannya kayak gimana gitu. Nah, jadi nggak kebayang sih ancamannya gimana yang datang ke Banana. Semoga Banana tetap baik-baik aja ya gitu. Dan gue juga pernah dengar nih dalam salah satu wawancaranya, Banana sampai pernah diancam, terus juga nggak jarang ditawarin jabatan gitu. Tapi Banana tetap memutuskan untuk se-independen itu, jadi presenter dan malah punya media sendiri kan. Ngelurusin yang tadi, keberanian yang tadi, Banana tuh makanya sekarang gue baru tahu kalau misalkan Narasi TV itu pendirinya adalah Banana sendiri. Gue kira Banana ya kayak kerja aja gitu, kayak di Metro Mata Najwa gitu. Tapi ternyata Narasi TV itu pendirinya sendiri adalah Banana. Jadi mungkin itu pembuktian bahwa Banana ingin tetap se-independen mungkin dalam menyampaikan berita. Ya, dan kita Indonesia sebenarnya menunggu media yang mempunyai kualitas seperti itu. Nggak cuma gimmick doang dari judul, nggak. Malah nih ya, gak jarang nih kalau misalkan gue research mau ngebawain Ruang Update misalkan. Itu yang paling valid gue cari adalah beritanya Narasi TV dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu isu apa nih, mau tentang korupsi segala macam, yang ditunggu yang paling orisinil dan paling terpercaya itu berita yang dirilis oleh Narasi TV, Narasi Newsroom gitu. Jadi kayak ya itu semua timnya tuh
riset gitu, dan juga selalu ditampilkan dengan orang-orang kedua, ketiga yang bisa membawakan kelayakan dari berita yang disampaikan oleh narasi gitu. Jadi keren banget gitu, nggak cuma asal ya kalau misalkan ada kan media yang lain cuma judul doang ketika apa sih gitu kan, tapi dengan wajahnya Mbak Nana dan tim narasi tim itu benar-benar membuat media yang gini loh, sebenarnya media yang harus dibentuk tuh kayak narasi TV. Jadi keren banget untuk Mbak Nana yang selalu percaya diri, berani, dan punya pendirian yang teguh dalam menyampaikan kebenarannya. Nah, terus terlepas dari kontroversi yang dialami oleh Mbak Nana nih ya, kita tahu dari zaman dulu sampai sekarang mungkin gak pernah berhenti tuh netizen yang ngomongin kontroversi. Mbak Nana kok nggak dihijab, padahal kan abinya Quraisy Shihab gitu, seorang menteri agama, profesor, dan ya ulama juga gitu. Oke, terlepas dari itu semua ya teman-teman, gue pengen menyampaikan opini tentang memandang atau mengagumi, mengidolakan seorang panutan dengan ideal. Maksudnya gimana? Jadi gini ya, Indonesia tuh kenapa sih kalau misalkan ngefans sama orang nih ya, ketika pas dia lagi booming-boomingnya aja, bagus-bagusnya aja. What the hell guys gitu, gak ada satupun orang manusia yang tanpa dosa, tanpa kesalahan, itu gak ada gitu. Jadi kalau misalkan lo mengidolakan seseorang atau melihat seseorang sebagai panutan gitu, lihatlah benar-benar dari sisi positifnya, dan gak benar juga dong kalau misalkan kita nih ngebenci seseorang atau tidak suka pada seseorang hanya karena satu kesalahan dan kita tidak membenarkan prestasi-prestasi yang lainnya. Ya misalnya kayak Banana, misalkan anggaplah gue gak suka karena Banana itu tidak mencerminkan dari perwakilan sebagai muslim. Terlebih lagi Banana adalah anak dari Abi Quraisy Shihab gitu. Lantas gue tidak membenarkan prestasi Banana yang lainnya. Dia presenter yang hebat gitu, dia juga cerdas, bisa memotivasi kaum perempuan. Masa gue gak bisa menilai hal itu positif dan layak buat dijadikan referensi? Kan gak ideal kalau kayak gitu. Nah jadi gue juga deg-degan, takut barusan ngomong kayak begitu gitu. Cuma yang ngerasa itu penting banget nih kalau misalkan kita menyukai atau melihat seseorang dan kita udah mengklaim dia adalah panutan, dan suatu saat dia nanti melakukan suatu kesalahan, ya lo nggak usah jadi ngebenci gitu. Ambillah sisi yang baiknya gitu. Apalagi nanti kan bentar lagi mau pemilu nih, jadi jangan sampai kalian kayak tahun kemarin Prabowanya sama Pak Jokowinya malah jadi satu satu kabinet kan, ya malah jadi kita sendiri nih. Maksudnya tuh makanya jadi cobalah menjadi ideal gitu dalam melihat dan memandang orang lain. Yakini bahwa nggak ada satupun orang yang tanpa dosa, tanpa kesalahan gitu. Dengan cara pandang begitu kita lebih mudah mengapresiasi prestasi atau hal positif yang udah orang berikan daripada kita terus membesarkan hal negatif padahal itu baru satu kesalahan gitu, tertutup sudah. Oke, itu untuk Mbak Najwa Shihab, untuk Mbak Nana. Pokoknya Mbak Nana keren banget lah ya, jadi perempuan di Indonesia, sudah mewakili dan mungkin salah satu orang berpengaruh. Dan buat closingnya dari Ruang Anak Desa, semoga tim Ruang Anak Desa bisa main ke kantornya Narasi TV buat belajar bareng, buat melihat suasana semangatnya tim Narasi TV secara langsung gitu. Bisa gak ya? Bisa. Kalau misalkan bisa diizinkan, kita pengen berangkat ke sana. Gimana sih Narasi TV tuh gitu, biar bisa menjadikan semangat buat kita membentuk media kreatif yang punya kualitas dan punya nilai dampak baik buat para pendengarnya. Semoga tim Ruang Anak Desa bisa main ke kantornya Narasi TV buat belajar bareng, buat melihat suasana semangatnya tim Narasi TV secara langsung gitu. Bisa gak ya? Bisa. Kalau misalkan bisa diizinkan, kita pengen berangkat ke sana. Gimana sih Narasi TV tuh gitu,
biar bisa menjadikan semangat buat kita membentuk media kreatif yang punya kualitas dan punya nilai dampak baik buat para pendengarnya. Oke, gue Onci dari Ruang Anak Desa. Salam Barudak Desa. Salam.